Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Riau TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adinda Nila Rozana dapat hadir menemani pagi Anda dalam dialog khusus edisi Jumat 17 Oktober 2025. Pagi ini selama 60 menit ke depan kita akan membahas seputar dunia pendidikan dengan tema revitalisasi untuk negeri, membangun ulang, mengeluarkan harapan demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk sebuah. Dan bersama saya pagi ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Ada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Riau, Ibu Dr. Nilam Suri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Mbak Dinda sehat. Jadi sapa dulu pemirsa kita. Selamat pagi pemirsa Riau TV, salam kenal. Saya Nilam Suri, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau yang hadir di Riau TV pagi ini untuk bersama mendiskusikan terkait dengan program prioritas atau program PHTC-nya Bapak Presiden Republik Indonesia tentang revitalisasi. Oke. Nah sebenarnya satu lagi kita masih ada narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Dr. Aden Semeru. Namun beliau masih dalam perjalanan sepertinya Ibu, nanti sepertinya akan bergabung bersama kita ya Bu ya. Nah sebelum kita membahas lebih jauh terkait upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau dengan program prioritas disampaikan oleh Ibu Nilam tadi, mari kita simak terlebih dahulu tayangan berikut yang menggambarkan bagaimana upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau yang tengah berjalan saat ini. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah, SMP Negeri 43 Pekanbaru mendapatkan dana revitalisasi dari Presiden Prabowo. Menu yang sudah didapatkan ruang kelas baru sebanyak 3, kemudian labor komputer dan UKS. Nilai kontrak dari revitalisasi ini 1.497.81.081 rupiah. Dengan adanya revitalisasi ini, menu-menu yang kami dapatkan salah satunya RKB itu sangat membantu proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Yang dahulunya RKB kami hanya 6 ruangan dan sekarang ada penambahan 3. Alhamdulillah itu nanti di tahun 2026 SMP Negeri 43 Pekanbaru insya Allah kami semua sudah bisa masuk pagi dan proses pembelajaran sudah bisa berjalan normal dengan jumlah jam pelajaran per jamnya 40 menit. Alhamdulillah anak saya bersekolah di SMP Negeri 43 Pekanbaru mendapatkan kelas baru, UKS baru dan labor komputer baru. Sekarang kami telah mempunyai kelas baru, belajarnya lebih semangat dan menyenangkan lagi. Dulu kami belajar komputer di dalam kelas, sekarang sejak dapat bantuan dari Pak Prabowo kami dapat labor yang lebih bagus. Selain itu, kami juga dapat UKS baru dari Pak Presiden. Alhamdulillah dengan ada bantuan proyek ini, kami sangat bisa terbantu, kami bisa bekerja sama membangun SMP 43. Terima kasih Presiden Prabowo, terima kasih Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Presiden Prabowo dan Pak Menteri. Kami sangat berterima kasih sama Bapak Presiden Pak Prabowo. Terima kasih dari Pak Prabowo dan Pak Menteri. Pemirsa Riau TV, itu dia sebuah tayangan yang menggambarkan bagaimana upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau yang tengah berjalan saat ini. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita sapa dulu narasumber kita yang baru bergabung bersama kita hari ini. Ada Sekretaris Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Dr. Semeru SPDMKOM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Gimana Pak tadi perjalanan ke sini? Lumayan, macet-macet kuku. Boleh Pak disapa dulu pemirsa Riau TV yang seru. Assalamualaikum.
pemirsa RTV dimanapun berada, saya Ardes Meru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Oke, baik. Nah, kita langsung saja ke Ibu dulu yang pertama ya, Bu ya. Tadi dari tayangan yang kita lihat, upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau yang tengah kita jalankan saat ini itu program revitalisasi. Ini apakah program prioritas dari pemerintah pusat atau seperti apa nih? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Sesuai dengan bahasan kita pagi ini tentang revitalisasi, memang revitalisasi ini sebenarnya adalah program terbaik cepat ya, PHTC-nya Pak Presiden Prabowo, yang waktu itu beliau katakan salah satunya pada saat Hari Guru ya, pidato beliau di puncak Hari Guru tanggal 26 November tahun 2024, beliau katakan tidak boleh ada sekolah yang atapnya rusak ya, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC-nya, dan dana akan langsung ditransfer ke sekolah-sekolah secara langsung, dan sekolah pun akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan lebih bermanfaat oleh daerah. Jadi program PHTC-nya Pak Presiden Prabowo ini yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada banyak ya, tetapi karena kami BPMP itu di bawah Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, ada 3 PHTC Pak Presiden. Pertama revitalisasi sekolah, kemudian digitalisasi sekolah, dan satu lagi ada MBG. Nah, pagi ini juga termasuk adalah program prioritasnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Ditjen PAUD Desmen, karena terkait dengan Astacita Pak Presiden yang keempat ya, tentang penguatan SDM, salah satunya berhubungan dengan pendidikan. Berarti ini program yang kita lakukan ini seluruhnya bersumber dari APBN ya, Bu ya? Betul. Ya. Kenapa, Bu, kita perlu melakukan program revitalisasi ini, Bu? Kondisi yang ada di lapangan itu banyak sekali sekolah-sekolah yang seperti disampaikan Pak Presiden ya, bahwa sekolah-sekolah kita itu masih perlu dukungan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pendidikan bermutu untuk semua, sesuai dengan tagline-nya Pak Menteri Pendidikan Dasar yang hari ini harus kita dukung semua. Jadi karena kondisi sekolah yang belum semuanya merata dari sisi sarana prasarana, maka alhamdulillah mulai tahun 2025 ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah bisa membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk melakukan perbaikan sarana prasarana di sekolahnya, mulai dari PAUD sampai ke SMK. Ya. Berarti ini kita sekolah negeri saja, Bu, atau sekolah swasta juga? Sekolah negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Iya, jadi semua punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang merata. Gitu. Sudah sejak kapan, Bu, program ini kita jalankan khususnya untuk di Provinsi Riau ini? Provinsi Riau dan pemerintah pusat ini sudah mulai di tahun 2025 ya. Dimulai dengan usulan tahun 2024 melalui DAK Fisik dulu yang namanya ya, Pak Sekretaris itu diusulkan oleh Dinas Pendidikan termasuk, dan melalui aplikasi yang namanya Krisna. Nah, dari aplikasi Krisna kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Nah, sekarang sesuai kebijakan dari Pak Presiden, sekarang program ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bu, dari program revitalisasi ini, apa saja sih, Bu, kegiatan kita? Apakah kita hanya membangun gedung fisik saja, atau ada lagi mungkin seperti peningkatan kompetensi SDM, atau seperti apa?
kalau revitalisasi sarana prasarana fokusnya di sarananya. Oke, di Jadi sarana kita ya. kalau untuk program peningkatan kompetensi khususnya guru dan tenaga kependidikan itu ada lagi program yang lain dan termasuk memang program prioritas ya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi untuk Sarpras ini untuk revitalisasi ini memang kita fokus kepada pembangunan unit sekolah baru, kemudian juga perbaikan sekolah-sekolah ya, sarana prasarananya. Kenapa? Rehab juga dan banyak lagi yang lain. Gitu. Oke, Ibu, saya mau beralih dulu ke Pak Aden. Boleh, Pak Aden, sebenarnya seperti apa kondisi pendidikan di Provinsi Riau saat ini, Pak? Ya, makasih Mbak Dinda. Lupa lagi. Oke, terima kasih. Bahwa memang kondisi sekarang bervariasi ya, memang. Tapi secara keseluruhan kondisi sekolah kita sekitar 860-an lebih sekolah kita SMA SMK yang menjadi kewenangan jenjang Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMA SMK dan SLB. Nah, kondisi sekarang pada prinsipnya secara ini sudah standar ya, sudah standar. Tapi tentu seiring bertambahnya jumlah penduduk ya, jumlah tamatan SMP MTS sederajat, maka perlu penambahan dari sisi fasilitas. Makanya sesuai dengan tema hari ini, program revitalisasi ini merupakan suatu program strategis yang memang menguntungkan buat kita Riau dalam sisi program revitalisasi, karena kalau saya lihat program revitalisasi ini adalah pembenahan secara menyeluruh ya, menyeluruh dari sisi sarana prasarana, sumber daya manusia dan tata kelola sekolah. Tentu ini adalah masa kita, adalah momen penting buat Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pendidikan untuk mengambil program ini, menyukseskan program ini dalam bagaimana kita berusaha, karena selama ini di samping dari APBN yang program revitalisasi, kita juga menyentuh lewat program lewat sentuhan anggaran APBD kita. Jadi overall seluruhnya dari sekolah-sekolah kita pada prinsipnya, kalaupun ada yang kekurangan di sana sini, ada perlu rehab, kita sentuh juga dengan APBD, tapi dengan APBN ini tambah menguatkan, dan kita berharap tujuan revitalisasi bisa tercapai. Sekolah-sekolah di Indonesia nggak ada lagi yang di bawah standar gitu. Tapi Pak, kalau di Provinsi Riau ini, apakah masih ada kesenjangan sekolah antara di perkotaan dengan di daerah, khususnya daerah terpencil, Pak? Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Memang masih ada, ya tergantung geografis ya, tergantung geografis. Masih ada sekolah-sekolah kita yang mungkin dari sisi prasarananya tidak seperti di daerah kota. Tetapi secara bertahap, dengan kekuatan anggaran yang kita punya, apalagi visi Pak Gubernur di bidang pengembangan sumber daya manusia sangat tinggi. Nah, itu dibuktikan dengan penganggaran sesuai dengan regulasi. Penganggaran kita di APBD itu bidang pendidikan udah hampir 30% loh dari APBD kita. Nah, ini tentu kesenjangan di sana sini, baik di daerah terpencil gitu, kita tidak pungkiri masih ada. Tentu kita benahi secara bertahap ya, apalagi dengan adanya program revitalisasi. Tadi juga disebutkan oleh Ibu Nilam, program revitalisasi ini kita juga ada membangun unit sekolah baru. Sebenarnya kalau untuk di Provinsi Riau ini, apakah kita masih memerlukan unit sekolah baru lagi atau seperti apa Pak kita? Ya, tentu saya katakan perlu. Ya. Kenapa? Sangat perlu. Kenapa? Karena berdasarkan data dari 2024, 121.000 tamatan SLTP sederajat. 2025 itu meningkat menjadi 124.000. Nah, ini kan perlu penambahan dari sisi sekolahnya, dari sisi baik itu RKB-nya, penambahan ruang kelas baru, rehab yang lama, kemudian juga penambahan unit sekolah baru. Karena memang kayak contoh lah, kayak kita kan kondisi geografi juga mempengaruhi loh. Kayak daerah pesisir lah ya. Daerah pesisir itu kalau saatnya dia harus bersekolah lain pulau gitu loh. Nah, kita perlu membangun sekolah baru. Makanya
ini terima kasih nih BPMP Provinsi Riau selalu berkolaborasi dan bersinergi dengan kita, menyonding-jonding program-program kita. Alhamdulillah komunikasi kita sangat baik. Bagaimana kita berusaha memberikan akses layanan pendidikan untuk Riau. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau dikatakan perlu ya sangat perlu dong, karena memang persoalan geografis kita juga mempengaruhi perlunya sebuah sekolah di situ. Seperti contoh kayak di Pelalawan itu, di seberangnya ada pulau. Nah itu belum ada sekolah, nah, kita bangun sekolah baru di situ. Kita udah usulkan, alhamdulillah kita juga sounding ke BPMP. Terima kasih nih Bu Dr. Nilam yang sangat konsen ya membantu kita, memfasilitasi kita ke kementerian untuk mendapatkan bantuan USB. Tahun ini alhamdulillah kita dapat 1 unit sekolah baru di daerah Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, yang memang semua pembiayaannya dari APBN. Lewat program revitalisasi ini? Iya, program revitalisasi, dan itu juga berkat kolaborasi BPMP. Oke. Ini kan BPMP Riau sebagai pelaksana pendamping di daerah ini, Bu. Tentu saat menjalankan program ini kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Sejauh ini seperti apa sinergi dan kolaborasi kita bersama Dinas Pendidikan maupun Riau ataupun kabupaten kota dalam menjalankan program revitalisasi ini, Bu? Kolaborasi itu tidak boleh ditinggalkan, dan koordinasi apalagi gitu ya, karena pemerintah pusat punya kebijakan, pelaksananya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini khusus untuk pendidikan itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Ditanya bagaimana hubungannya, sangat mesra. Ya, kami berusaha membangun komunikasi intens dan secara kekeluargaan kalau saya ya, kepada seluruh dinas pendidikan melalui tim dinas pendidikan dan juga kepala dinas gitu ya, untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah pusat untuk kemajuan pendidikan di Riau khususnya. Nah, apalagi terkait dengan revitalisasi yang sudah cukup lama dinanti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di Riau, maka kami berupaya untuk mengomunikasikan kira-kira ada sekolah mana yang kemarin di awal kan memang melalui usulan Krisna ya. Ternyata Mbak, di awal itu sasaran kita adalah 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan 16,9 triliun dananya ya. Tetapi sekarang ini data terakhir itu berkembang menjadi 16.170 satuan pendidikan. Sangat luar biasa, kementerian bisa membantu satuan pendidikan untuk semakin baik sarana prasarananya, sehingga anak-anak juga guru, kepala sekolah dan lingkungan masyarakat juga merasa mereka semakin nyaman gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kelengkapan sarana prasarana, jadi peningkatan mutu kita juga akan semakin baik. Ini dari tingkat PAUD sampai SMK ya Bu ya? Tingkat PAUD sampai SMK juga termasuk negeri dan swasta, kemudian PKBM, SLB juga, dan apa ya lagi PKBM, SLB ya, sama SMK, ya. PAUD juga ya. PAUD, nah, dan ini ada 2 direktorat yang mengampu. Jadi untuk PAUD Dasmen itu mulai dari SLB dengan PAUD sampai ke SMA, dan Direktorat Jenderal Vokasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus itu untuk PKBM dan SMK. Gitu. Ini luar biasa pemirsa Riau TV, upaya peningkatan mutu pendidikan ini yang terus dijalankan agar bisa dirasakan oleh seluruh kalangan, baik dari PAUD hingga mungkin tingkat SMK di Provinsi Riau. Nah Ibu, saya juga penasaran bagaimana Bu BPMP Riau ini memilih sekolah yang berhak mendapatkan program ini Bu? Apakah sekolah ini mengajukan ke BPMP atau mungkin BPMP mengunjungi sekolah-sekolah yang dirasa perlu dilakukan revitalisasi? Seperti apa Bu? Iya. Tahun lalu itu diusulkan melalui aplikasi Krisna. Oke. Ya.
Dan itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Nanti mungkin Mbak Dinda juga minta pendapatnya Pak Sekretaris ya, seperti apa usulannya. Tetapi di samping itu juga kita menghimbau ke sekolah-sekolah yang memang perlu dibantu dan tahun lalu itu belum mendapatkan kesempatan ya untuk diusulkan, maka tahun ini itu kami meminta kepada seluruh dinas untuk mengusulkan sekolah-sekolah yang memang sangat kita butuhkan. Seperti misalnya kemarin ada sekolah yang terbakar ya, kebakaran, ada yang sekolah sekarang pada posisi daerah tertentu yang kena abrasi, kan itu mengkhawatirkan, dan beberapa kondisi lain. Dan alhamdulillah ini bisa terfasilitasi beberapa sekolah yang mungkin walaupun belum semuanya. Kalau diusulkan memang semua sekolah ingin bisa mengusulkan gitu ya. Tetapi kami memang hanya mengakomodasi, menghubungkan antara usulan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan ini juga usulannya melalui dilihat dari Dapodik, data pokok pendidikannya juga gitu ya. Jadi dalam kali ini kami menghimbau selalu update untuk seluruh satuan pendidikan data pokok pendidikannya, karena bantuan apapun itu akan melalui Dapodik ya, datanya harus diupdate. Sekaligus soalnya kadang-kadang banyak yang belum mengupdate dan tidak mengupdate ya Pak Sekretaris ya. Sayang sekali, padahal kan ada program ini ya. Ya, apalagi ada banyak program sebenarnya. Dan kan tadi saya katakan tidak hanya revitalisasi ya untuk program PHTC-nya Pak Prabowo, tetapi juga ada yang digitalisasi, pembelajaran, kemudian ada MBG dan banyak program lainnya. Digitalisasi ini berarti seperti yang ramai beberapa waktu itu seperti Smart TV itu ya Bu ya? Betul, namanya Interactive Flat Panel. Jadi untuk program peningkatan pembelajaran ya Pak Sekretaris ya, nanti akan diberikan di seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dan cukup banyak ya, ada 330.000 lebih satuan pendidikan yang diusulkan untuk menerima. Tetapi memang di perjalanan dari data Dapodik ya, tetap melalui Dapodik itu masih ada sekolah yang tidak menerima. Jadi kesempatan ya mungkin juga boleh ya, kesempatan saya berpikir sayang ya kalau sekolah menolak program ini gitu loh, dengan informasi yang mungkin belum lengkap ya untuk satuan pendidikan, dengan berbagai kondisi yang katanya tidak ada pengamanan lah, ataupun takut dan tidak bisa tidak bisa mengoperasikan, kemudian tidak ada internetnya, kemudian tidak ada listrik. Sebenarnya itu terlihat atau kita lihat dari kondisi sekolah tersebut. Ketika sekolahnya tidak ada internet, maka akan dilengkapi dengan paket internetnya gitu loh oleh kementerian. Jadi gitu. Sudah include ya. Betul, tapi lihat ya tidak semua ya. Kemudian sekolah ada yang tidak punya listrik gitu ya. Nanti insya Allah akan dibantu juga untuk kerjasama dengan PLN, dan internet juga bisa dengan Komdigi gitu ya, dan sebagainya. Ibu, jadi jangan nolak gitu ya tiap sekolah. Iya, banget ya. Ibu, sejauh ini sudah berapa sekolah yang kita lakukan program revitalisasi Ibu? Revitalisasi, oke, saya punya data, saya nyontek dulu. Di seluruh Riau, ini revitalisasi kita sudah ada 391. Awalnya berapa? 294. Mulai dari PAUD ya? Mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA, ini data yang ada, termasuk juga SLB ya. Kita punya kemarin tuh ada 2 kalau nggak salah. Ini sebanyak 391 yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Kalau urusan SMA, Bapak ini yang punya data dan yang mengelola gitu ya. Tapi kalau yang untuk sedang berlangsung, apakah ada Bu yang sedang berlangsung pembangunannya saat ini? Semua ini sedang berlangsung. Oh, sedang berlangsung semua ini.
ini harus selesai nih. Harus selesai di akhir 2025 ini. Iya, maksimal di Desember 2025. Oke, siap. Ya cukup banyak ya. Dan memang ada beberapa yang kosong ya. Kota Pekanbaru itu PAUD-nya tidak ada, tidak masuk ya di dalam usulan. Dan yang paling sedikit tuh Dumai. Hanya 7. Dumai. Tapi untuk daerah pesisir kita juga ada ya Bu ya? Semua. Ya. Ya kalau ke depan mudah-mudahan semua sekolah membuat usulan ya, melengkapi datanya dan mengusulkan kondisi yang harus kita bantu melalui kementerian. Oke, Ibu Nilam, Pak Aden, nanti kita lanjut kembali pembahasan kita karena setelah ini kita jeda dulu. Pemirsa Riau TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Ya, terima kasih pemirsa Riau TV, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus dan masih bersama kita ada Kepala BPMP Provinsi Riau Ibu Dr. Nilam Suri dan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Dr. Aden Simeru SPD MKom. Nah, tadi di awal kita juga sudah membahas upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau yang tengah berjalan saat ini dengan program revitalisasi, yang mana program ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijalankan oleh BPMP selaku pelaksana pendamping di Provinsi Riau. Dan ternyata pemirsa, di Provinsi Riau ini sudah ada 391 sekolah yang mendapatkan bantuan dari program revitalisasi ini. Nah, Pak Aden, dari 391 ini untuk tingkat SMA, SMK ada berapa Pak total yang mendapat program revitalisasi ini? Baik Mbak Dinda, bahwa kewenangan pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu adalah SMA, SMK, dan SLB. Alhamdulillah tahun anggaran 2025 ini kita dapat 46 SMA dan 46 SMK serta 1 SLB bantuan revitalisasi dengan berbagai macam jenis bantuan. Ada yang ruang kelas baru, ada yang rehab, kemudian ada yang bantuan peralatan gitu ya. Jadi itu bervariasi. Kalau USB ada Pak? Yang untuk USB ada satu. Ada satu itu di Kemuning tadi, SMA 3 Kemuning. Itu progresnya kebetulan kurang tahap 2. Jadi bertahap ya. Makanya progresnya juga bervariasi. Ada yang sudah, kalau di tahap 1 tuh udah di atas 70% progres pekerjaannya. Nah, pekerjaan fisik ada yang memang tahap 2 itu mungkin masih di bawah itu. Gitu. Ini kan tadi Ibu Nilam sampaikan target kita akhir tahun ini sudah selesai nih programnya. Apakah sekolah-sekolah ini ada yang sudah mencapai tahap penyelesaian atau masih berproses? Ya. Memang karena memang kalau 1 tahun anggaran itu harus selesai paling lambat per 31 Desember 2000 tahun anggaran berjalan. Maka tentu kita akan gesa. Kita karena ini polanya revitalisasi ini programnya disebut dengan swakelola ya. Jadi supaya pemirsa tahu juga swakelola itu adalah swakelola yang berbasis sekolah. Jadi semua anggaran itu langsung ditransfer ke sekolah yang dibantu, kemudian nanti kepala sekolah membentuk tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas. Nah, jadi kita udah instruksikan kepada seluruh sekolah penerima bantuan itu untuk membuat time schedule yang tepat dan ketat, ya, sehingga per Desember 2025 itu udah harus clear, udah harus selesai semuanya. Jadi mudah-mudahan kalau saatnya sekarang yang sudah di tahap, yang kemarin di tahap 1 dimulai kasih bantuan udah di atas 70%, mungkin sekarang minggu ini udah 80%. Mudah-mudahan di akhir November ini udah selesai gitu. Di akhir November atau di pertengahan November itu selesai. Nah, bagi yang di tahap 1 mungkin masih pada posisi 40 atau 50%, dia mengejar, ya mungkin di akhir November baru dia selesai atau di pertengahan Desember. Kita berharap tentu harus tepat waktu, makanya kita buat time schedule pengerjaan yang sangat ketat, kalau perlu harus 24 jam bekerja ya. Kita udah instruksikan seperti itu. Ya. Oke, Ibu Nilam, dari program ini tentu ada hasil yang ingin kita capai. Nah, apa sih Bu indikator keberhasilan dari program revitalisasi yang kita lakukan saat ini? Ya, indikator keberhasilannya sekolah kita terfasilitasi sarana prasarananya
dengan baik ya, dengan lengkap. Tetapi mungkin izin saya melengkapi yang tadi disampaikan terkait dengan penganggaran yang swakelola ya. Ya, memang untuk revitalisasi ini kan swakelola yang diserahkan kepada sekolah untuk membantu juga perekonomian di sekitar masyarakat yang di lingkungan sekolah. Mungkin kan ada pekerja yang bisa direkrut dari masyarakat sekitar, kemudian itu akan berdampak pada perekonomian yang ada. Kemudian panitianya itu bukan kepala sekolah ya, betul ya? Dia hanya MSK kan? Ya, panitianya bukan kepala sekolah, tetapi masyarakat, mungkin dari komitenya. Dan ini juga ada pengawasan atau tim fasilitator atau tim pendamping, juga selain BPMP juga ada pihak universitas. Ya, mulai mereka melakukan dalam perencanaan sampai kepada nanti pelaporan. Untuk SMA ini didampingi oleh Universitas Riau. Juga PAUD dan SD ya. PAUD dan SD. Kemudian untuk SMP di Politeknik Bengkalis, Polbank gitu ya. Jadi dan dana yang diterima itu setelah dilengkapi nanti akan dana awal itu 70%, tetapi kalau penyelesaiannya sudah sampai di 70% juga ya, 70%. Maka nanti baru disalurkan dana yang kedua gitu, terakhir gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, berapa sih Bu anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan program revitalisasi ini Bu? Di awal tadi kan 8 triliun ya? 16,8 triliun untuk 10.000 lebih sekolah. Sekarang ternyata sudah berkembang menjadi pemerintah pusat sudah bisa menyelesaikan 16.000 sekolah. Luar biasa ini peningkatannya dari 10.000 targetnya 10.440 ini sudah mencapai 16.000, kan luar biasa penyelesaian dan penyalurannya. Dan dana yang mungkin juga ditambahkan lagi menjadi berapa tadi Pak Sekretaris? 23 triliun kurang lebih ya. Pak Aden, dari program ini yang sudah mulai berjalan nih, ada nggak dampak yang sudah Bapak lihat sedikit untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau nih Pak? Ya, tentu karena ini belum selesai ya. Cuma yang jelas semangat daripada teman-teman di sekolah itu melihat bahwa nanti mereka bayangkan sekolahnya sangat bagus ya. Semua terprovokasi. Kalau saatnya yang sifatnya rehab sebagian kan udah selesai. Tentu ini juga menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman ya, yang memang membuat siswa maupun gurunya juga bersemangat untuk dalam proses pembelajaran. Ya, kita berharap nanti kalau saatnya sudah selesai secara keseluruhan itu tentu dampaknya sangat signifikan. Jadi kita memang melihat lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi hasil belajar. Kalau saatnya lingkungan belajarnya itu bersih, rapi gitu ya, tentu ini juga mempengaruhi proses pembelajaran dari siswa itu sendiri. Gitu. Nah Ibu tadi sudah dijelaskan Pak Arden dampak yang mulai terlihat nih di awal dari program revitalisasi ini. Nah untuk dampak jangka panjang yang ingin Ibu hadirkan ini seperti apa Bu yang ingin dihadirkan di program revitalisasi ini Bu? Revitalisasi memang kita berfokus kepada sarana prasarana, tetapi semuanya kan mendukung untuk pencapaian penjaminan mutu pendidikan khususnya ya, melalui 8 standar nasional pendidikan, salah satunya dari sarana prasarana. Dan pasti tujuan kita adalah melakukan peningkatan mutu pendidikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan moto Pak Menteri, pendidikan bermutu untuk semua. Jadi tidak ada lagi nanti sekolah-sekolah yang siswanya berapa Pak Sekretaris, ada itu sekolah siswanya 1.000 tapi WC-nya hanya 3, hanya 4, kan kebayangkan? Luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti dengan semakin lengkapnya sarana prasarana
akan membuat juga lingkungan belajar juga semakin nyaman. Dan pasti semakin penuh semangat gitu ya. Nah Ibu, selama kita menjalankan program revitalisasi ini di Provinsi Riau, ada nggak sih Bu tantangan yang kita hadapi mungkin untuk pembangunannya atau seperti apa Bu? Pasti. Apa Bu? Namanya orang membangun. Apa Bu tantangannya Bu yang kita hadapi? Tantangannya ya, pertama mungkin ada sekolah yang takut. Takut kenapa Bu? Takut terima duit banyak gitu ya. Takut tidak bisa melaksanakan program ini. Karena apa? Karena ini dilakukan oleh swakelola tadi, ya kan? Sekolah juga pasti dong ikut terlibat itu. Jadi takut mengelola dana yang cukup besar ya. Karena ada yang kalau USB itu berapa kemarin dapatnya? 5 miliar. 5 miliar, ya kan? Ngeri kan? Duit 5 miliar. Itu sekolah yang mengatur sendiri ini keuangannya kan kita kemana ini gitu. Tetapi kan sebenarnya tidak perlu takut karena kan banyak tempat konsultasi, tempat tim-tim yang ikut mendampingi untuk membantu mulai dari perencanaan sampai nanti juga dengan pelaksanaan, kemudian pelaporan ya, dan ada evaluasi pendampingan. Nah itu takut itu. Yang kedua memang mengelola keuangan itu tidak semudah melaksanakan pembelajaran mungkin ya dari sisi kompetensi mereka lah. Integritas kayaknya ya. Karena ngelihat duit gede mungkin kan banyak juga nih semut-semut yang ada di sekitarnya pengen juga dapat gitu kan. Duh bagi dong, saya juga pengen dapat. Jadi sedap ini. Itu kemudian memang tantangannya mungkin tim sekolah ini saking asiknya mengelola, ini lupa ya sama kita. Tujuannya, Lupanya dalam konteks mereka tidak lagi koordinasi. Jadi kalau ada kendala atau apa, mungkin lebih banyak dilaksanakan sendiri, gitu kan? Tidak memberitahu. Iya, tidak memberitahu, juga tidak melibatkan pihak-pihak yang kompeten. Jadi kan nanti merasa stres sendiri gitu. Jadi harapannya sekolah-sekolah atau Bapak Ibu, kepala sekolah mungkin dan warga sekolah sama-sama ya untuk melakukan pengawasan terkait dengan program revitalisasi. Karena benar-benar penting ya. Kalau urusan duit ini mengerikan. Intinya koordinasi ya Bu ya. Koordinasi, kolaborasi juga gitu dengan masyarakat sekitar gitu ya. Baik-baiklah, jangan merasa punya duit sendiri, kemudian punya duit banyak, langsung seenak hati untuk karena kan sudah ada perencanaan dan kita akan melihat nanti dari perencanaan yang ada itu dalam pelaksanaannya sesuai nggak yang direncanakan sampai akhir dari penyelesaian pembangunan. Oke. Ibu, untuk program revitalisasi ini bagaimana kita menjamin bahwa ini program ini merata loh sampai ke daerah-daerah bahkan daerah terpencil? Harapannya inginnya semua daerah dapat, tapi mungkin ini bertahap. Ya, karena sudah ada tahap awal yang melalui Krisna di tahun yang lalu, dan sekarang juga kita mencoba untuk mengingatkan dinas, kemudian satuan pendidikan, kalaulah memang sekolah mereka perlu sekali dengan kondisi yang mungkin masih banyak yang belum layak untuk sebuah sekolah yang nyaman, aman gitu. Cobalah koordinasi dengan dinas gitu ya. Koordinasi dengan dinas, mudah-mudahan nanti dinas juga ada perhatian khusus gitu untuk sekolah-sekolah yang memang ada skala prioritas bantuan gitu. Memang semua sekolah kita harapkan baik ya, dan bisa mengusulkan ya Pak Sekretaris. Tapi kan kemampuan kementerian juga kan kemampuan anggaran kita ini kan tidak langsung ada gitu. Dan ini juga baru tahap tahun 2025. Nanti mudah-mudahan sampai tahun berikutnya ini semua sekolah sudah secara sarana prasarana sudah bisa diakomodir dengan baik. Nah tadi kan Ibu juga berharap tahun-tahun berikutnya nih
program kita jalan terus Bu, karena kita tidak ingin program ini bagus di awal saja. Tentu kita pengen program ini berkelanjutan. Seperti apa Bu strategi kita Bu supaya program ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya? Berlanjut untuk pemerataan ya. Iya, benar. Pemerataan pasti ya hubungannya dengan dinas. Ya, dinas terus melihat sekolah-sekolah yang memang belum bisa diakomodir oleh pemerintah pusat. Dan pastinya juga kan pendidikan ini nggak bisa sendiri. Tugasnya pemerintah pusat saja, tetapi ini juga ada peran yang sangat penting adalah peran pemerintah daerah dan juga peran masyarakat di sekitar gitu. Jadi ini yang kalau Pak Menteri katakan tuh partisipasi semesta ya. Semua orang juga ikut gitu untuk mengawal program-program kementerian khususnya pendidikan dan pendidikan dasar dan menengah. Pak Aden, kalau dari pemerintah Provinsi Riau ini seperti apa Pak dukungan kita terhadap program revitalisasi dari pusat ini Pak? Ya tentu seperti tadi saya sampaikan ini adalah program strategis Presiden. Kami sesuai arahan Pak Gubernur kita juga support dari sisi anggaran yang kita punya. Jadi kalau seandainya segmen tertentu sudah di-handle oleh APBN lewat program revitalisasi, nah APBD kita menyentuh untuk support itu, gitu loh. Nah kemudian mungkin ada yang satu sekolah yang memang belum tersentuh oleh APBN, makanya kita juga menganggarkan di APBD kita untuk membangun RKB, untuk rehab, untuk menambah sarana prasarana pembelajaran gitu ya. Nah jadi kita sebenarnya sangat ini program strategis nasional lewat Presiden itu kita juga Pak Gubernur juga mengarahkan kita harus mensinergikan program kita antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan mendukung ya? Pasti mendukung sekali, sangat mendukung. Gitu. Iya. Pak Aden. Kita lanjut lagi pembahasan kita, pemirsa Riau TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus. Tadi kita sudah banyak berbincang mengenai program revitalisasi yang merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Riau melalui BPMP selaku pelaksana pendamping di Provinsi Riau. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Nila bahwa ternyata untuk di Provinsi Riau ini sudah ada 391 sekolah yang mendapatkan program revitalisasi ini untuk tahun ini. Nah, untuk target kita Bu, sebenarnya untuk 1 tahun anggaran itu berapa sekolah yang ingin kita bantu Bu untuk di Provinsi Riau Bu? Ya, terima kasih Pak Dinda. Kayaknya kalau ditargetkan mau semua sekolah saya bantu. Kita sesuai dengan anggaran juga ya Bu ya. Semua sekolah di Riau itu harapannya bisa kita bantu ya dari sisi sarana prasarananya. Cuman kan ini kita harus berbagi karena kita tidak sendiri. Ada sekian juta sekolah yang ada di seluruh Indonesia dan ini mungkin ada skala prioritas. Mudah-mudahan ini baru 391 karena ada beberapa tambahan ya. Di awalnya tadi hanya 294 ya. Dan ini nambah, saya sangat bersyukur gitu, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan tahun depan ini Dinas Pendidikan khususnya lebih sigap lagi untuk mengusulkan sekolah-sekolah yang memang perlu kita bantu, khususnya yang ada di Riau gitu ya. Dan kami dari BPMP juga bisa ikut menguatkan kondisi yang ada untuk komunikasi ke pemerintah pusat gitu Mbak. Ibu, ini tidak terasa sudah berada di penghujung waktu. Ada mungkin Bu sedikit yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa Riau TV? Mungkin? Ya, untuk pemirsa Riau TV, mari kita kawal program pemerintah khususnya terkait dengan revitalisasi sarana dan prasarana supaya sekolah-sekolah dalam melaksanakan pembangunan ini merasa aman dan nyaman juga ya dalam mengelola uang negara gitu, karena tidak mudah untuk bisa menyelesaikan
program dan khususnya untuk difokus di penganggarannya, karena tadi ya banyak orang yang merasa juga ikut punya kepentingan dan ikut juga merasa punya hak gitu ya untuk mendapatkan rezeki dari apa yang dititipkan negara untuk sekolah. Mudah-mudahan semua masyarakat, khususnya yang berada di sekitar satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi, ikut membantu mengawal. Jangan sampai ada yang melakukan pemerasan mungkin ya, atau juga memaksa gitu untuk sekolah-sekolah misalnya belilah dari kami gitu ya kayu atau apa. Karena program ini kan harapannya bisa apa ya tadi, mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Mungkin ada yang kalau kita beli dari lingkungan kan, misalnya beli apa namanya kayu, pasir, batu bata dan sebagainya di sekolah apa namanya di toko-toko yang di sekitar gitu kan, itu akan membantu perekonomian yang ada di sekitarnya. Dan juga tenaga kerjanya kita bisa ambil dari sekitar lingkungan sendiri. Nah, untuk masyarakat nih bagaimana Bu supaya mereka bisa melihat progres program ini, lewat mana kita bisa melihatnya Bu? Progresnya kita bisa lewat media sosial ya. Karena kami terus mengupdate Bapak semua peserta atau masyarakat Riau TV. Silahkan ikuti media sosialnya BPMP Provinsi Riau, dari semua platform itu kita punya gitu ya. Jadi tidak perlu tanya sana sini, tetapi memang setiap hari kita bisa mengupdate informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi ini para guru, kepala sekolah, juga siswa kita yang ada di seluruh Provinsi Riau. Ikuti ya media sosialnya BPMP Provinsi BPMP Riau ya. BPMP Riau, ada BPMP Provinsi Riau, pokoknya ada BPMP-nya. Oke, baik. Kalau dari Pak Aden, Pak, apa yang mau Pak sampaikan kepada pemirsa Riau TV mungkin? Baik, pada kesempatan yang baik ini saya mau sampaikan pertama, ke satuan pendidikan yang sudah mendapatkan bantuan revitalisasi tahun anggaran 2025, saya sampaikan tolong dikawal. Rp1 duit negara harus dipertanggungjawabkan. Kemudian buat schedule pelaksanaan kegiatan yang ketat, tepat, sehingga waktu yang diberikan mampu diselesaikan pada waktu yang sudah ditentukan itu. Jadi yang dapat bantuan harus seperti itu, pertanggungjawabkan akuntabilitas laporan pelaksanaan kegiatan, kemudian buat schedule yang tepat dan cepat serta ketat, sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan pada waktunya. Kemudian bagi yang belum mendapatkan bantuan di tahun 2025, jangan bersedih, masih ada kesempatan buat Anda, buat satuan pendidikan yang belum dapat, benahi data dapodiknya. Semuanya bersumber dari data pokok pendidikan. Nanti akan dilihat apakah memang sekolah satuan pendidikan itu membutuhkan atau tidak. Itu seleksinya. Kemudian berikutnya, bagi yang akan membangun unit sekolah baru, benahi sertifikat tanahnya. Karena salah satu persyaratan utamanya adalah dari sisi sertifikasi tanah. Status lahan harus sertifikat dari BPN. Itu sekali lagi kawal terus program revitalisasi dan harus sukses di Provinsi Riau. Kalau ada yang melanggar seperti apa, Pak? Tentu saja akan berurusan dengan aparat, karena semua anggaran itu akan diaudit, diaudit oleh pihak yang berwenang. Nah, jadi kalau seandainya nanti ada di situ, kita merujuk aja ke Juknis. Semuanya sudah ditentukan oleh Kementerian, Direktorat SMA maupun SMK, ada Juknisnya. Harus merujuk ke situ, jangan sampai melanggar keluar dari ketentuan Juknis yang sudah diberikan. Baik. Ya, luar biasa sekali pemirsa upaya kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Riau ini dengan program dari pusat. Ini ada program revitalisasi berupa mungkin perbaikan sarana prasarana sekolah ataupun pembangunan unit sekolah baru yang tentunya menjadi semangat baru untuk kita dalam memajukan pendidikan di Provinsi Riau khususnya. Oke, baik, terima kasih Ibu Nilam sudah hadir di Riau TV hari ini. Terima kasih Pak Aden sudah bersedia hadir hari ini di Riau TV. Dan terima kasih
juga pemirsa Riau TV yang sudah setia menyaksikan dialog khusus hari ini. Saya Adinda Nilarozana mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.